Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Koswara. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan masih tentang kalkulus 2, yaitu integral trigonometri pada bagian 2 ya. Yaitu melanjutkan video sebelumnya bagian 1 tentang jenis integral trigonometri. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran matematika. Baik, kita langsung saja. Melanjutkan video sebelumnya yang sudah saya coba jelaskan, yaitu pada jenis ke-1 dan jenis kedua. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pada jenis ketiga, yaitu bentuknya adalah integral tangen pangkat n dx dan integral kotangen pangkat n x dx ya. Nah, untuk jenis ini kita perhatikan identitas ya, identitas trigonometri, yaitu pada identitasnya ada dua ya, tangen kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x dikurangi 1, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kotangen kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x dikurangi 1, ini yang kedua ya. Jadi pada apabila kita menggunakan yang pertama ya, maka kita keluarkan faktor tangen x ya, tangen kuadrat x apabila kasusnya untuk kasus yang pertama. Jadi untuk kasus yang pertama maka kita keluarkan ini, dan untuk kasus yang kedua kita keluarkan menjadi seperti ini ya. Baik, langsung saja kita contoh ya. Integral, tentukan integral kotangen katakanlah pangkat 4 x dx ya. Nah, ini adalah untuk kasus kotangen, maka untuk kasus kotangen ini kita akan membuat kotangen pangkat 4 ini dijadikan kuadrat ya. Jadi kalau saya tulis berarti kotangen kuadrat x dikali kotangen kuadrat x dx, seperti itu. Kemudian salah satunya kita ubah. Karena ini adalah kotangen, maka kita menggunakan identitas yang kedua ya. Jadi kotangen kuadrat x, kita ubah kotangennya menjadi kosekan kuadrat x dikurangi 1 dx. Nah, kemudian setelah itu ya kita selesaikan dulu. Berarti ini kotangen kuadrat x kosekan kuadrat x ya. Kemudian dikurangi kotangen kuadrat x dx ya. Nah, di sini ada dua buah, kita buat menjadi dua buah integral saja. Jadi kotangen kuadrat x kosekan kuadrat x dx dikurangi integral kotangen kuadrat x dx. Nah, di sini untuk bagian yang pertama ini bisa kita misalkan ya. Kita bisa misalkan. Jadi katakanlah ini bagian yang pertama. Untuk bagian yang keduanya berarti kita harus ubah lagi dengan menggunakan identitas yang kedua ya. Jadi kita tulis saja dulu kotangen kuadrat x kosekan kuadrat x dx dikurangi, nah ini kita ubah lagi menjadi kosekan kuadrat x dikurangi 1 ya. Kosekan kuadrat x dikurangi 1 dx. Baik, selanjutnya kita buat jadi dua bagian saja. Yang ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua, katakanlah seperti itu ya. Tapi di sini kita harus ingat kembali untuk turunan dari kotangen itu sama dengan min kosekan kuadrat x, dan kalau integral dari kosekan kosekan kuadrat x ya tentu saja sama dengan min dari kotangen x ya. Kita tinggal balikan saja seperti itu. Untuk bagian yang pertama ya, kita lihat yang ini, kita misalkan saja, misalkan u nya
U-nya adalah kotangan X ya. Berarti kalau U-nya kotangan X, maka DU-nya adalah min dari kosekan kuadrat X ya, dx. Atau karena ini kita adanya kosekan kuadrat X dx, berarti min du sama dengan kosekan kuadrat X dx. Nah berarti soal ini kita bisa tulis kembali menjadi, untuk bagian yang pertama ini integral kotangannya itu U ya, U kuadrat dikali kosekan kuadrat X nya adalah min du atau min du. Nah sehingga di sini kita bisa langsung integralkan 1/3 U pangkat 3 atau min 1/3 U nya kita ganti lagi menjadi kotangan pangkat 3 X ya, seperti itu. Ini untuk jawaban yang pertama. Untuk yang kedua ya, untuk yang kedua ini berarti ya kita langsung saja, berarti integral dari kosekan kuadrat X dikurangi 1 dx itu berarti integral kosekannya ini ya min kotangan X ya, kemudian dikurangi 1 ya, berarti dikurangi X. Maka kita tinggal menggabungkan saja dari 1 dan 2 ini, berarti seperti itu saja, sama dengan bagian yang pertamanya adalah min 1/3 kotangan pangkat 3x ya, untuk yang ini dikurangi min kotangan x dikurangi x tambah c ya, atau min 1/3 kotangan pangkat 3x ditambah kotangan x ditambah x ditambah c. Nah, kira-kira seperti itu ya jawabannya. Baik, selanjutnya kita contohkan yang kedua ya. Yang kedua contoh lagi ya. Tentukan integral dari tan pangkat 5 x dx. Nah sekarang pangkatnya adalah ganjil ya. Nah untuk ini maka kita bisa buat salah satunya menjadi genap ya, pangkat 2. Misalkan integral dari tan 3x kemudian dikali tan pangkat 2x dx. Nah karena ini tangen yang pangkat 2, berarti kita bisa menggunakan tangan ini untuk merubahnya ya. Jadi tangan pangkat 3x dikali sekan kuadrat x dikurangi 1 dx. Oke. Kemudian kita kalikan saja, berarti tangan pangkat 3x sekan kuadrat x dikurangi tangan pangkat 3x dx ya. Nah untuk yang ini kita bisa selesaikan dengan pemisalan ya, dengan pemisalan, tapi kita selesaikan dulu supaya bareng-bareng ya. Jadi integral ini kita tulis saja dulu, tangan pangkat 3x sekan kuadrat x. Nah ini juga sama, kita buat menjadi pangkat 2 ya, berarti sisanya tangan x dikali tangan pangkat 2x dx, atau tangan pangkat 3x sekan kuadrat x ya dikurangi tangan x dikali tangannya kita rubah lagi menjadi sekan kuadrat x dikurang 1 dx, atau kita tulis kembali tangan pangkat 3x sekan kuadrat x dikurangi tangan x sekan kuadrat x ya, lalu ditambah, berarti ya ditambah tangan x dx. Nah dari sini kita buat menjadi 3 buah integral ya. Jadi tangan pangkat 3x sekan kuadrat x dx kemudian dikurangi integral tangan x sekan kuadrat x dx kemudian ditambah integral tangan x dx. Jadi ada 3 di sini ya. Nah yang perlu kita ingat untuk turunannya ya, untuk turunan tangen ya, di sini saya tuliskan saja. Ingat kalau turunan dari tangan x ya, turunan dari tangan x itu adalah sekan kuadrat x
Ya, begitupun kalau integralnya di sini kebetulan ada integral, berarti integral dari tangen x dx itu adalah min dari ln x ditambah c ya. Nah, ingat kembali tentang turunan dan integral trigonometri ini ya, sederhana ini. Baik, kalau kita bagi menjadi 3 buah ya, berarti anggap saja ini yang pertama supaya mudah, ini yang kedua, dan ini yang ketiga ya. Untuk yang pertama, maka kita misalkan u-nya adalah tangen x ya. Berarti du-nya sama dengan sekan kuadrat x dx. Seperti itu. Berarti soal ini yang pertama bisa kita ubah menjadi integral u pangkat 3 dikali sekan kuadrat dx nya adalah du, atau bisa ditulis sebagai 1/4 u pangkat 4 ya, atau bisa ditulis 1/4 u nya adalah tangen pangkat 4 x ya. Nanti tambah c nya nanti kita gabungkan saja, atau katakanlah ini bisa saja saya tulis menjadi tambah c1 lah, seperti itu. Kemudian yang kedua pun sama ya, kita misalkan u-nya sama tangen x, berarti du-nya sama dengan sekan kuadrat x dx ya. Berarti soal ini bisa kita rubah menjadi integral u du ya, karena ini sekan dx berarti u du, atau sama dengan 1/2 u pangkat 2 ya, atau setengah u nya adalah tangen x tangen kuadrat ya, u nya jadi setengah tangen kuadrat x tambah tekanlah ini c2. Kemudian untuk yang ketiga, integral dari tangen x dx ini kita bisa langsung, integralnya adalah min dari ln x ditambah c3 ya. Maka kita gabungkan saja, maka jawabannya adalah ya, yang pertama dulu, yang pertama adalah ini 1/4 tangen pangkat 4 x lalu dikurangi ya, ini dikurangi yang kedua, saya tulis saja dikuranginya dulu, dikurangi untuk yang kedua adalah setengah tan kuadrat x seperti itu, lalu ditambah yang ketiga, jadi min ln x ditambah c1 c2 c3 nya katakanlah adalah c, atau 1/4 tangen pangkat 4x kurang setengah tangen kuadrat x dikurangi ln x tambah c. Oke, saya kira seperti itu jawabannya. Baik, selanjutnya adalah jenis yang keempat ya. Jenis yang keempat itu yang pertama ya, di sini ada dua ya, dua bentuk. Yang pertama adalah integral tangen pangkat mx dikali sekan pangkat nx dx, dan integral kotangen pangkat mx dikali kosekan pangkat nx dx. Di sini ada dua ya, ada dua kemungkinan untuk posisi m dan n nya. Yang pertama, jika n genap tetapi m nya sembarang. Oke, untuk yang kedua, jika m nya ganjil dan n yang sembarang. Oke, seperti itu ya. Kita langsung ke contoh saja karena ini tangen dan sekan ya, jadi supaya lebih jelas. Contohnya, tentukan integral dari tangen min 3/2 x dikali sekan pangkat 4 x dx. Oke, nah di sini kita lihat m-nya di sini sembarang ya, n-nya yang genap ya. Jadi ini yang pertama ya. Jadi katakanlah ini m, yang ini adalah n. Jadi n-nya yang genap ya, n-nya yang genap, m-nya yang sembarang. Jadi ini yang pertama.
Nah, untuk menyelesaikannya maka kita harus ubah ya, ubah untuk pangkat yang genapnya. Jadi kita biarkan saja untuk tangen min 3/2x ya, kita ubah menjadi sekan pangkat 4-nya jadi pangkat kuadrat seperti biasa, sekan kuadrat x dikali sekan kuadrat x ya, sekan kuadrat x dx. Oke, tangen min 3/2x ya. Kemudian salah satunya kita rubah dengan identitas trigonometri untuk sekan kuadrat. Jadi kalau saya tulis di sini sekan kuadrat x, berarti di sini dikali tangen kuadrat x ditambah 1 ya. Karena sekan kuadrat x sama dengan tangen kuadrat x ditambah 1 dx. Lalu tangen min 3/2x kita sederhanakan dulu, kita kalikan dulu. Jadi sekan kuadrat x tangen kuadrat x ditambah sekan kuadrat x dx. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita kalikan saja dulu integral dari tangen min 3/2x. Kita kalikan saja, ini berarti sekan kuadrat x dikali tangen kuadrat x ditambah sekan kuadrat x dx. Lalu kita kali distributifkan, berarti integral yang ini perkalian ya, tangen pangkat min 3/2x dikali yang ini, ini pangkat 2 berarti sama dengan min 3/2 tambah 2 setengah ya, atau tangen pangkat setengah x dikali sekan kuadrat x lalu ditambah tangen pangkat min 3/2 x dikali sekan kuadrat x dx. Nah, di sini kita bisa membagi dua integral ya, supaya ini tangen pangkat setengah x sekan kuadrat x dx ditambah tangen pangkat min 3/2 x kali sekan kuadrat x dx integralnya ya. Oke, jadi ini yang pertama dan ini adalah yang kedua. Kita selesaikan satu-satu dengan pemisalan seperti biasa. Untuk yang pertama misalkan u-nya adalah tangen x ya, berarti du-nya adalah sekan kuadrat x ya. Du-nya sekan kuadrat x dx ya, berarti ini kita bisa tulis dia sebagai integral u pangkat setengah kali sekan kuadratnya adalah du ya, atau sama dengan u pangkat setengah itu 1 per setengah 3/2 2/3 ya, 2/3 u pangkat 3/2 tambah C1 ya, atau 2/3 u nya kita ganti lagi menjadi tangen pangkat 3/2 x tambah C1. Ini untuk yang pertama. Untuk yang keduanya kita misalkan seperti biasa, u nya sama dengan tangen lagi, tangen x, maka du nya sama dengan sekan kuadrat x dx. Kemudian bisa kita ubah menjadi u pangkat min 3/2 ya, kali sekan kuadrat x dx nya adalah du, atau 1 per saya tulis saja dulu ya, min 3/2 ditambah 1 u pangkat min 3/2 ditambah 1 tambah C2 ya, 3/2 tambah 1 berarti min setengah ya, min setengah jadi min 2 ya, jadi min 2u pangkat ini 2 min setengah ya, min setengah tambah C2 sama dengan berarti min 2, u nya adalah tangen pangkat min setengah kali x setengah x tambah C2. Oke, jadi kesimpulannya berarti dari 1 dan 2 ini kita dapatkan untuk yang pertama 2/3 tangen pangkat 3/2 x dikurangi
Ini yang keduanya adalah 2 tangen pangkat min setengah X ditambah C ya. Saya kira sampai sini ini juga bisa diinikan lagi ya, sederhanakan lagi, tapi sampai sini sudah cukup ya, sudah benar begitu. Baik, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini untuk yang ini ya, berarti jika M-nya ganjil dan N-nya sembarang. Kita contohkan, tentukan integral dari tangen pangkat 3x sekan min setengah x dx. Kita lihat di sini untuk M-nya adalah di sini ganjil dan N-nya sembarang ya. Nah, untuk jika bentuknya seperti ini, maka kita harus keluarkan kedua-duanya ya. Yang pertama, tangan yang ganjil itu supaya jadi genap dulu. Saya tuliskan misalkan tangan kuadrat X. Nah, sudah jadi genap, berarti tinggal sisa tangan X di sini. Dan ini pun kita harus keluarkan ya, supaya nantinya menjadi tangan sekan. Jadi kalau saya keluarkan di sini sekan X, berarti ini min setengah diambil 1, berarti min 3/2 ya, min 3/2 X. Nah, jadinya bentuknya menjadi seperti ini. Oke, kita buat kurung saja. Nah, selanjutnya untuk tangannya nanti sekarang kita rubah ya. Untuk tangan ini, tangan kuadratnya kita rubah menjadi 1 di tangan tuh sekan ya, sekan kuadrat X min 1, lalu dikali sekan min pangkat min 3/2 X. Nah, seperti itu. Kemudian ini tangan X sekan X dx. Oke. Kemudian setelah itu kita karena ini sudah sekan kuadrat nih, sekan ini tangan sekan itu kan turunan dari sekan ya. Jadi kita boleh misalkan dia dengan U-nya adalah sekan X, maka DU-nya sama dengan sekan X tangan X atau sekan X tangan X dx. Nah, seperti itu. Atau karena ini terbalik ya, boleh dibalik nanti. Jadi ini dia sebagai DU ya. Jadi kalau ini saya tulis ulang menjadi ini U pangkat 2 kurang 1 lalu dikali U pangkat min 3/2 DU. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini bisa kita distributifkan. U pangkat 2 dikali U pangkat 3 min 3/2 2 4 ya, setengah, berarti U pangkat setengah dikali dikurang U pangkat min 3/2 ya DU. Kita tinggal turunkan saja, berarti sama dengan ya setengah 1/2 tambah 1 3/2 jadi 2/3 U pangkat 3/2. Yang ini berarti kita tulis saja min 3/2 ditambah berapa ya, 3 tambah 1 U min 3/2 tambah 1 tambah C ya. Oke, jadi 2/3 U pangkat 3/2 ini jadi 2 min setengah, jadi min tambah 2 berarti tambah 2U pangkat min plus ya, 2 min ya, min setengah ya, min setengah tambah C. Untuk kita ganti lagi 2/3 U nya kita ganti menjadi sekan pangkat 3/2 X ditambah 2 kali sekan pangkat min setengah X ditambah C. Baik, kita lanjutkan untuk jenis yang terakhir adalah jenis yang kelima, yaitu bentuk. Di sini 3 bentuk ya. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga ya. Bentuk yang pertama sinus mx cosinus nx dx. Jadi di sini tidak ada pangkat-pangkat begitu ya.
Nah, kalau kita ingat ya bentuk-bentuk seperti ini, kita ingat kembali tentang rumus aturan hasil kali ya. Rumus aturan hasil kali. Nih, saya tuliskan untuk yang pertama, jika sin mx cos nx itu sama dengan setengah dikali sin m tambah n ditambah sin m kurang n x ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sin mx dikali sin nx itu sama dengan min ya. Min setengah dikali cos ya, cos m tambah n x dikurangi cos m kurang n kali x. Dan yang ketiga, cos mx dikali cos nx sama dengan setengah dikali cos m ditambah nx ditambah cos m dikurang n x. Nah, ingat rumus aturan hasil kali yang seperti ini, jadi kita tinggal menyesuaikan saja ya. Contohnya, hitunglah integral sin 2x dikali cos 3x dx. Nah, berarti kalau sin 2x dan cos ya, sin cos berarti kita ambil yang ini ya. Berarti kita bisa rubah menjadi setengah ya, integral sin m tambah n, katakanlah ini m dan ini adalah n, berarti 2 tambah 3 adalah 5x seperti itu, ditambah sin m kurang n berarti 2x dikurang 3x adalah min x ya, min x dx ya, seperti itu. Ya, kemudian kita tinggal ingin dipisahkan juga boleh, saya tulis lagi supaya ini tidak ada min ya. Integral sin 5x dx saya pisahkan saja, ditambah ini sin min berarti dia di kuadrat 4 ya, kuadrat 4 itu kuadran 4 ya, kuadrat 4 itu cos yang positif, berarti sin min sama dengan min dari sin ya, min dari sin x dx integralnya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya berarti ini integral sin berarti 1/5 dari integral sin min cos ya, min cos 5x, lalu ini sin x integral sin min cos x ya, ditambah c ya. Berarti kita dapatkan min 1/10 cosinus 5x, lalu ini ditambah setengah cos x ditambah c. Oke ya, untuk bentuk yang kelima ini kira-kira seperti itulah. Jadi kita menyesuaikan dengan rumus aturan hasil kalinya seperti ini ya. Baik, selanjutnya karena videonya mungkin terlalu panjang ya, jadi saya berikan beberapa soal berikut ini, nomor 1, kemudian 2 dan seterusnya. Sesuaikan dengan 5 jenis bentuk integral trigonometri yang sudah dijelaskan ya, seperti itu. Silahkan dicoba-coba. Baik, saya kira itu saja pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share, aktifkan juga tombol notifikasinya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.